sekarang yang dari Rasulullah itu pertama perang Badar, yang nomor 2 perjanjian Hudaybiyah, yang ketiga Fathu Makkah. Nah, ilmu dari perang Badar sudah pernah tak ceritain dulu ya. Ilmu dari perang Badar ini adalah satu fenomena takdir, satu fenomena ilmu militer, dan satu fenomena ilmu rezeki yang unik dari Rasulullah. Karena pasukan Islam jumlahnya hanya 313, sementara musuhnya 1200. 313 ini pun bukan benar-benar prajurit. Jadi Rasulullah itu berjuang dakwah di Mekah itu selama 13 tahun itu hanya dapat 180 orang. 18 ya, 180 orang. Terus ditambahi 133 dapat di Madinah. Nah, adanya orang laki-laki itu diajak perang. Nah, itu mereka berjalan dari Madinah ke Lembah Badar sekitar 230 km. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan bulan puasa, dalam keadaan sepatu atau sendalnya juga sudah rusak oleh batu-batu yang tajam, di tengah panas yang luar biasa, sehingga ketika pasukan 313 orang itu tiba di Lembah Badar, mereka sebenarnya sudah tidak layak disebut pasukan, bahkan sudah tidak layak disebut laki-laki, karena ketika dibariskan oleh Rasulullah, siap gerak, pemeriksaan barisan oleh Panglima tertinggi Rasulullah Muhammad SAW, siap. Terus Rasulullah meriksa, pakai pedangnya diginiin satu orang, terus gini, jatuh bener, loyo. Jadi mau perang itu mesti kalah. Nah, kalau Anda jadi panglima, pasukanmu tidak bisa diandalkan, padahal musuh itu kan koalisi. Pasukan Amerika, Inggris, Perancis sebanyak 2000 orang, maintenance perangnya sangat berlebihan, artinya sangat kuat, senjata sangat lengkap, dari Syam, dari Madinah, dari Mekah kumpul jadi satu. Sementara pasukan Anda loyo-loyo dan hanya berjumlah tidak ada 1/5 dari pasukan musuh. Terus kira-kira ngomong apa sama Tuhan sampean? Ya Allah, demi tegaknya nilaimu, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai, ya Allah, menangkanlah pasukan Badarku ini. Jalan guyu dapurmu, pasukan kaya ngono kok menang, wis gak mlebu akal iki. Apa ndonga gatel ta, ndonga gak mlebu akal iki, ndonga iku sing ora kelalar. Makanya saya kalau berdoa kan tidak sering mau saya, karena saya kalau berdoa harus relevan, harus memenuhi mantik atau logik dari keadaan kita. Kalau dari Anda itu dari karyawan kelas bawah terus berdoa, ya Allah jadikan aku direktur, kok diguyu iki ya apa lho arek-arek. Malaikat iku lak telah atau iki lho arek-arek itu tak jundul kapok. Oh, karyawan yang njaluk dadi direktur itu ya apa lah, kan enggak masuk akal. Jadi Rasulullah berdoa apa kepada Allah kira-kira dengan kondisi pasukan yang secara militer tidak mungkin mendapat kemenangan? Maka Rasulullah nekat menciptakan rumus yang menurut logika dia insya Allah akan diridhai oleh Allah. Maka dia lakukan dua hal, yang satu horizontal, yang satu vertikal. Yang horizontal dia pidato kepada pasukan Badar, ya Yonas, innama tunsaruna wa turhamuna wa turzaquna bidu'afaikum. Lemah-lemah kalian, peluh-peluh kalian, insya Allah kalian akan diberi pertolongan oleh Allah, kalian akan diberi kemenangan oleh Allah, dan kalian akan diberi rezeki oleh Allah. Tapi mohon diingat, menangmu, hebatmu bukan karena engkau, melainkan karena yang engkau bela adalah orang-orang lemah yang engkau tinggalkan di kota Madinah. Jadi rumusnya Rasulullah adalah, selama engkau membela kebenaran dan penderitaan orang kecil, kamu tidak mengenal kekalahan, yang ada hanya kemenangan. Kira-kira begitu. Loh, bentuknya kemenangan dan formulanya bagaimana? Yang negosiasi sama Tuhan. Yang namanya menang itu macam-macam, yang namanya rizki itu macam-macam. Jadi menang itu juga bermacam-macam, tapi pokoknya menang. Kalau Anda orang Islam, Anda menang, mesti menang. Karena menangnya orang Islam itu bukan mengungguli dan mengalahkan orang lain. Kemenanganmu nomor satu adalah kemenangan kepada nafsumu sendiri. Makanya setelah perang Badar yang sangat dahsyat itu, Rasulullah mengatakan, wahai pasukan Islam, engkau telah keluar dari jihad kecil, sekarang kalian masuk
jihad yang besar, yaitu jihad melawan nafsu kalian sendiri. Nah itu rumusnya waktu perang Badar. Nah Rasulullah nekat, pokoknya kalian menang insya Allah, tapi karena kalian membela orang yang lemah-lemah itu. Oh. Nah ini kan sambil mancing Allah. Kalau kira-kira dia salah ngomong gitu kan dia masih tegur Allah. Allah ini kan tegur langsung karena sama Rasulullah. Iya kalau sampean sama saya itu biar salah kayak apapun Allah jelek-jelek saja, mutar-mutar diri kono, biarin aja. Salah juga biarin aja, nggak akan ditegur. Jadi kalau Anda itu kadang-kadang mendapat kecelakaan sedikit, itu bersyukurlah karena Allah mungkin sedang menegur Anda. Dan tingkat teguran Allah itu makin cepat, itu berarti Anda makin dekat sama Allah. Mau jalan mantep, mau belain siapa sebagai pengacara, tapi kok mobilnya ngempos jalan. Oh, Tuhan ngasih tahu jangan belain dia, kamu harus cari tempat misalnya. Sudah berangkat capek-capek, sudah bikin konsep mau jadi ketua P3 sama Tuhan diperingatkan, oh kamu jangan di sana, nanti ada partai yang lebih bagus untuk jadi ketua misalnya. Kan begitu. Jadi itu bersyukurlah kalau Anda kadang-kadang mendapat tanda-tanda dari Allah. Tanda dari Allah ya macam-macam bentuknya. Bisa ketemu orang, bisa kecakot lidah kita, bisa kecelakaan dikit di jalan, and so on and so on. Nah karena Rasulullah tidak mendapat teguran, Rasulullah mantap, tapi tetap dia tidak logis. Maka Rasulullah setelah pidato di depan pasukannya, terus dia menghadap Allah. Dan itulah wirid gempa yang tahun lalu itu saya kasihkan ke Kiai Kanjeng. Saya sudah pernah laporan ke Anda. Kepada Allah, Rasulullah kemudian mengatakan, ya Allah, illam takun alayya ghadabun fala ubali, illam takun alayya ghadabun fala ubali, illam takun alayya ghadabun fala ubali. Kalau diretorikan dalam bahasa Indonesia bunyinya kira-kira gini, ya Allah, saya tidak peduli pasukan Islam kalah atau menang. Saya tidak peduli pasukan Islam akan mati semua atau ada yang selamat. Saya tidak peduli Islam tegak di bumi atau tidak. Saya tidak paten. Kula mboten paten. Gak paten itu bahasa Arabnya ubali. Jadi sekarang kalau Anda bertengkar sama teman Anda, lau Bali, lau Bali, nah apa lo, lau Bali, itu ya. Ini Pak Harto dulu kan tidak jadi presiden, lau Bali. Waktu itu saya belum dapat wirid itu, jadi belum saya kasih tahu presiden waktu itu. Jadi dia cuma ora paten, dia bilang gitu kan. Terus dari Cak Nur, yo gak paten Pak Mustowo sampean. Mustowo jadi presiden, sampai lupa bagaimana cara tidak jadi presiden, nah gitu kan. Saking lamanya jadi presiden yang gitu. Terus oke. Jadi Rasulullah mengatakan, rela kok aku mau mati dalam peperangan ini, pasukanku kalah semua, atau nasibku dan semua orang Islam terhinakan kayak apapun di muka bumi, aku tidak peduli. Asalkan ya Allah engkau tidak marah kepadaku. Kan gitu. Nah pertanyaannya untuk Anda adalah, milih mana? Menang di dunia tapi Allah marah kepada Anda, ataukah Anda kalah di dunia tapi Allah tidak marah kepada Anda? Milih mana? Aku ngerti jawabanmu. Aku ngerti dapurannya arek-arek. Menang di dunia dan Allah tidak marah. Kan karepmu ayo. Ayo manjan geragas. Gitu kan? Ini loh rumusnya. Kalau Anda rela kehilangan dunia, bahkan rela kehilangan dirimu, maka Allah mendapatkan legitimasi dari iman dan keikhlasanmu untuk memberimu kemenangan. Terbalik kan? Begitu Anda ikhlaskan itu semua, justru Anda mendapat kemenangan. Ini loh dalam hidup kita, mohon kita terapkan. Percaya, begitu Anda ikhlaskan itu, Anda menang. So kalau menurut logika ekonomi linear, Anda kalah itu. Pertanyaan yang sama itu terjadi pada waktu Mekah. Perjanjian Hudaybiyahnya nanti dulu. Waktu Mekah itu pokoknya setelah 13 tahun di Madinah, balik ke Mekah tapi terhenti di Hudaybiyah. Tapi sekarang saya ceritain dulu ketika sudah masuk Mekah. Dan yang diminta masuk Mekah duluan itu justru Abu Sofyan, karena dibutuhkan kemegahan budaya. Karena bajunya Abu Sofyan itu mahal-mahal dan sorbannya itu persis di televisi itu. Wow, jadi Nabi Muhammad itu ya kelembrek anu nih. Jadi kalau Anda pakai serban sibuk betul dengan itu Abu Sofyan, mirip itu. Gitu.
pasukan kafir kalah, dikumpulkan di jejer bersila seperti Anda ini. Kemudian Rasulullah mengproklamirkan hari kasih sayang Islam, Valentine Day of Islam. Semua itu angel ini. Ono Islamic Valentine Day barang ini angel ini. Tapi orang Indonesia sembarang digaduk-gaduk nong. Bahasa Arabnya hari kasih sayang itu Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Ini untuk ilmu bahasanya. Dari kata rohima, yarhamu. Marhamah itu peristiwa kasih sayang di antara manusia-manusia. Kalau lahmun itu makanan, malhamah pakai L itu hari pembantaian. Orang dimakan sama orang yang menang, yang kalah dimakan habis. Gitu ya. Soeharto dimakan secara bergilir, Tommy dimakan secara bergilir, siapa aja punya aib dimakan beramai-ramai. Itu namanya Yaumul Malhamah. Nah, yang diproklamasikan Rasulullah adalah Yaumul Marhamah. Jadi pidatonya Rasulullah kira-kira begini, ya ayuhan nas, inna hadzal yaum laisa yaumul malhamah walakinna hadzal yaum yaumul marhamah wa antumut tulaqa. Wahai manusia, hari ini percayalah, bukan hari pembantaian orang yang menang kepada orang yang kalah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Dan kalian semua aku merdekakan. Pulanglah ke rumah masing-masing, bermesraanlah dengan istri dan anak-anak kalian. Jadi barusan menang perang yang susah payah, itu langsung dibebaskan oleh Rasulullah. Mana ada hari kasih sayang melebihi peristiwa itu dalam sejarah manusia. Itu pun tidak cukup. Nanti pulang lewat sebelah sana, dekat pohon sana, karena saudara-saudaramu kaum muslimin menyediakan semua pampasan perang dibagi untuk kalian. Jadi ada yang dapat emas, dapat perak, dapat gandum, dapat onta, dapat kambing. Jadi pasukan yang kalah ini dibebaskan dan dapat rezeki banyak sekali. Sampai pasukan ini sendiri yang bagi itu tidak kebagian. Untung orang Arab. Bayang non Arab. Itu pun demo mereka, ya Rasulullah bagaimana ini? Kami berjuang mati-matian, kami tidak dapat apa-apa. Kami rela mereka dapat, termasuk ketika mereka tidak dapat sama sekali. Terus dikumpulin sama Rasulullah. Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, berapa lama engkau bergaul denganku? Ya sudah lama ya Rasulullah. Selama engkau bergaul denganku, engkau rasakan aku ini mencintai kalian atau tidak? Dan mereka menjawab, iya Rasulullah, engkau mencintai kami, sangat mencintai kami. Terus Rasulullah menanyakan lagi, kalau begitu pilihlah, engkau memilih onta, kambing, atau kamu memilih cintaku kepadamu? Mereka semua menangis, ya kamu memilih cintamu ya Rasulullah. Ya mereka ngarap narek kene, ya milih cinta sampean, masuk enggak, tapi masuk gak ada untor ya untor barang lah gitu kan. Kalau kita kan gitu, ya masuk enggak kayak kambing-kambing ya apalah gitu. Rasulullah masuk ya cinta, tapi ya ngono tapi ojo ngono itu kan. That's our nation, that's our mentality, that's our character gitu ya. Enggak masalah dan itu wajar juga. Dan itu kan satu pola pendekatan budaya yang luar biasa. Dan itu yang membuat manusia Indonesia ini secara antropologis memang harus diteliti kembali, karena semua ilmu sosial dari Homo sapiens tidak bisa dipakai untuk mengatasi bangsa Indonesia, karena jenis genetikanya dan asal-usul antropologisnya bangsa Indonesia ini mencurigakan. Jangan-jangan ini campuran antara Homo sapiens dengan Homo erectus. Sementara malaikat-malaikat Allah di surga neraka itu disediakan dengan formula Homo sapiens. Nah, nanti kalau orang-orang Indonesia di antara surga dan neraka, itu kan nanti kerepotan dengan jawabannya orang Indonesia. Masuk. Yang seneng. Disuruh masuk neraka, sampean ini buliran lu senengane udah. Wah, sampean ini gua. Masuk neraka kamu dosamu ini. Iya Pak, ya senengnya menungso masuk gak dosa ya anak dosa bukan. Udah pusing sama orang Indonesia ini, apalagi Gus Dur yang menghadapi memimpin semua itu. Pas itu aja kok repot sampean itu ya. Itu jadi susah.
Bahkan orang Indonesia yang jatahnya masuk neraka itu nanti banyak yang mampirkan yang jatahnya masuk surga. Itu juga kalau orang Indonesia dia tidak tega masuk surga. Loh, banyak teman-teman kita dulu sama-sama jamaah KC tuh lihat ada yang di kolam tai, ada yang di ini. Loh, masa kita tidak nyambangi, ya kita nyambangi lah sebentar ke neraka. Akhirnya kita ahli surga juga banyak yang berkunjung ke neraka. Karena saya jamin Anda semuanya masuk surga. Oh, I garanti. Hakul yakin, ainul yakin, Anda masuk surga semua. Cuman lewat neraka dulu. Enakmu dewe ae. Ya lewat neraka lah, berapa lama lewatnya itu ya hitung sendiri-sendiri. Itulah keunggulan kebudayaan, sehingga fikih, hukum, negara semua bisa kita eliminasi dengan baik asal tidak melanggar akal sehat.